Tidak usah diceritakan banyak masalah yang kita alami. Ada banyak pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kita perlu memberitahukan kepada Tuhan dengan di dalam doa dan permohonan kepadanya. Masalah mungkin anak kita yang saat ini jauh daripada Tuhan, atau menghilang daripada Tuhan, atau kita di dalam kehidupan kita, anak-anak kita hampir putus harapan untuk hari esok, atau kita berdoa untuk kebutuhan hidup kita yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, atau kita ada di dalam masalah di dalam rumah tangga, entah itu masalah anak, entah itu masalah suami, entah itu masalah istri, atau masalah dalam keluarga. Berbagai macam masalah yang kita alami, perlu jangan kita membiarkan itu terpendam di dalam hati kita, tetapi ungkapkanlah itu kepada Tuhan di dalam doa dan permohonanmu. Naikkan kepada Tuhan, terus menerus berseru kepadanya, karena indah pada waktunya pertolongan Tuhan pasti akan menjawab. Berdoa bukan kapan kita berdoanya dan kapan Tuhan mendengarnya, tetapi doa adalah merupakan satu keharusan yang diperintahkan oleh Tuhan supaya kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan jangan sampai menjadi putus, tetapi harus terus menerus, karena ada orang berkata doa itu adalah napas hidup manusia. Kalau kita kurang komunikasi dengan Tuhan, sama dengan kalau kita berdoa bernapas terus menerus, hubungan kita dengan Tuhan juga seperti demikian. Sehingga ada berkata doa itu adalah merupakan napas hidup daripada manusia. Artinya kehidupan kita harus selalu memiliki komunikasi dengan Tuhan di dalam doa kepada Tuhan. Apa yang kita doakan, itulah yang tadi saya katakan. Banyak hal yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Kapan Tuhan mendengar? Yang tidak percaya firman Tuhan, adakah dia akan mengulur-ulur waktu? Tuhan tidak mengulur-ulur waktu, tetapi yang terjadilah adalah kita yang mengulur-ulur waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Banyak kesempatan yang kita ada di dalam kehidupan kita, tapi kalau kita salah mempergunakan kesempatan itu untuk kita berdoa kepada Tuhan. Doa itu harus menjadi bagian daripada hidup kita, bukan istilah. Biasa dengar ada istilah bilang begini, kalau air sudah di batang leher baru berteriak, atau sedia payung sebelum hujan. Jangan tunggu dulu masalahnya sudah parah baru kita berteriak-teriak. Tetapi ketergantungan kita dengan Tuhan itu harus selalu ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas berdoa, jangan sampai kita jemu-jemu berdoa. Bahkan kita kadang sudah merasa bahwa mungkin tidak ada jawaban lagi. Hari ini kita berdoa, hari esok pasti kita mendapatkan jawaban. Mungkin apa yang kita doakan kita sudah lupa, tetapi Tuhan tidak pernah lupa apa yang kita sampaikan. Suara kita didengar ketika kita berdoa di dalam kehidupan ini, dan satu kali kelak Tuhan pasti mendengar. Ketika saya pelayanan di satu daerah, ada seorang bapak, dia menceritakan tentang kisah kehidupan daripada orang tua. Orang tuanya memiliki rumah yang sangat sederhana, lantainya lantai tanah. Tetapi satu hal yang dia lakukan di sini adalah siang malam dia selalu berdoa. Ketika tidur tengah malam, mereka anak-anak sudah tidur, dia bangun dan berlutut dan berdoa sampai meneteskan air mata. Dan dia masih mendengarkan isi doa daripada mamanya adalah begini, Tuhan nasib kami sudah begini, jangan sampai anak-anak kami juga nasib mereka menjadi buruk. Setiap malam dia dengarkan doa itu, dan akhirnya mereka merantau semua. Dan ternyata ketika dia bersaksi, anak-anaknya berhasil menjadi pengusaha-pengusaha sukses semua. Orang-orang hebat. Baru dia teringat bahwa ternyata memang benar
Hari ini mungkin kita berdoa. Bukan orang yang berdoa yang nanti menikmati hasilnya, tetapi bisa saja anak-anak kita yang menikmati hasilnya. Atau ketika kita punya anak-anak kita doakan, mereka nggak berhasil, yang generasi yang akan datang akan mendapatkan itu di dalam kehidupan. Doa yang kita darikan Tuhan mendengar. Ada seorang yang kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, itu dalam Kisah Para Rasul pasal 10, yang namanya Cornelius, dia itu tidak pernah berhenti berdoa. Nah, ini bagian firman Tuhan, jangan jengkel-jengkel berdoa. Dalam kalangan orang Yahudi, mereka berdoa itu tiga kali dalam sehari. Ada yang 5 kali, ada juga yang 7 kali. Adanya waktu-waktu itu mereka pergunakan sebaik-baiknya. Dan ada satu tokoh yang disebut di dalam Alkitab yang namanya Cornelius. Dia selalu berdoa, tidak pernah lupa untuk berdoa, dan selalu memberi sedekah. Dan akhirnya suatu waktu Tuhan datang dan berbicara langsung kepadanya. Dan apa kata Tuhan kepadanya? Hai Cornelius, doamu dan sedekahmu sudah sampai kepada telingaku. Apa yang kita doakan ternyata Tuhan mendengar. Ketika kita mempunyai keluhan, kita sampaikan kepada orang, orang pasti akan mengabaikan, tidak mendengarkan kita. Tetapi ketika kau ada di dalam masalah, sampaikanlah keluhanmu kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa satu kali kelak juga Tuhan akan berbicara kepada kita seperti dia berbicara ke Cornelius. Hai kamu yang telah berdoa, doamu sudah sampai kepada telingaku dan aku telah mendengar. Itulah yang dikatakan di dalam adat tuh, tidak akan mendengarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan ada kayak mengulur waktu sebelum menolong mereka. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah dia mendapat iman itu? Satu kata yang sangat tertarik di sini adalah, aku berkata kepadamu, ia akan segera. Segeranya Tuhan bukan segeranya kita. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Dia pasti akan segera menolong kita. Dia akan segera mendengarkan kita. Apa yang dikatakan oleh Mazmur, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan melembutkan engkau, dan engkau akan memuliakan. Dalam keadaan kesesakan yang kita alami, kegelut kehidupan, jangan kita membiarkan hal yang demikian, tetapi kita perlu berseru, minta sama Tuhan. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan tolonglah kami, karena kami membutuhkan pertolonganmu. Ingat firman Tuhan minggu lalu, ke 10 orang kusta itu, mereka memohon kepada Tuhan, kasihanilah kami. Mereka berseru kepada Tuhan, kasihanilah kami. Dan ternyata ketika mereka berkata, kasihanilah kami, Tuhan memandang, Tuhan memperhatikan. Itulah bentuk jawaban doa. Sudah cukup lama mereka mengalami kusta, tetapi Tuhan tahu juga tepat pada waktunya ada pemulihan. Sudah cukup lama kita berdoa kepada Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan menjawab kita tepat pada waktunya. Bukan waktu kita, tetapi waktunya. Waktunya Tuhan, dalam menanti waktunya Tuhan yang terakhir. Jika anak manusia datang, itu datang, adakah yang mendapat iman di bumi? Ini yang perlu kita hayati. Kadang orang sudah selesai berdoa. Saya ulangi, kadang orang sudah selesai berdoa, dia amin, masih kembali ke laptop. Dijawab atau tidak? Dijawab atau tidak? Dia sudah mengatakan amin. Itu artinya ya dan benar. Apa yang dia mohonkan kepada Tuhan, apa yang dia mohonkan kepada Tuhan, dia mengaminkan di dalam kehidupan daripadanya. Tetapi ketika dia buka mata,
kekhawatiran itu sudah menjadi nyata, kembali kayaknya nggak dijawabin. Soalnya sudah cukup lama saya berdoa, tapi sampai hari ini belum ada jawaban. Makanya dia bertanya kepada mereka yang mendengar pada saat itu, adakah dia mendapati iman di bumi? Di bumi ini siapa kita ini? Adakah iman kalau engkau berdoa? Kalau engkau berdoa yakin dan percaya bahwa apa yang kita doakan Tuhan sudah mendengar, dan kita harus yakin dan percaya tepat pada waktunya Tuhan pasti menjawab. Lambat atau cepat Tuhan pasti akan menjawab. Itulah iman kita meresponi yang kita doakan, yang kita pohonkan. Lambat atau cepat kita pasti akan mendapatkan. Ada satu tokoh di dalam Alkitab yang namanya Abraham. Cukup lama. Dia menikah umur 75 tahun. Dia mendapatkan anak umur 100 tahun. 25 tahun dia berdoa. Dan ada statement orang berkata demikian. Justru Abraham diberkati bukan pada masa mudanya, tetapi pada masa tuanya, kalau dia mendapatkan dan lambat atau cepat apa yang kita doakan pasti Tuhan mendengar. Jangan putus asa apabila belum didengar. Jangan kita menjadi putus asa dan kecewa. Tuhan pasti mendengarkan seruan-seruan yang kita naikkan kepada-Nya. Yang penting kita berdoa. Tuhan adalah pendengar. Apa yang kita alami, sampaikan kepada Tuhan. Apa yang kita alami, sampaikan kepada Tuhan. Jangan sampaikan kepada manusia. Karena manusia suka menghakimi. Seperti hakim ini. Coba sampaikan persoalanmu kepada orang. Nanti kamu dihakimi habis-habisan. Jangan jauh-jauh ini di dalam keluarga sendiri. Aduh, tolong bang, begini. Aduh, kamu kok tolong melulu. Kita dihakimi, bukan ditolong tapi dihakimi. Baru muncul, apalagi kamu. Ini pasti mau datang untuk ini kan. Kita baru maksud kita mau datang bertamu, apalagi ini. Karena ada yang WA, gimana kabarnya? Dalam hati kita ini pasti. Jadi negatifnya udah ada di dalam kehidupan kita. Tapi kalau coba kau berhubungan dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan tidak bosan-bosan. Makanya dia bilang jangan kamu bosan-bosan. Tuhan siap sedia mendengarkan apa yang kita sampaikan. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami muliakan. Kami ucap syukur atas firman yang Tuhan kabulkan kepada kami hari ini. Ampunilah kami.